Jadi multiple personality disorder tuh bisa sembuh nggak sih, Mbak? Oke, kalau misalnya sembuh. Oke, sekarang saya mau langsung aja nih ya, Mbak Winda. Nanya dong, sebenarnya kepribadian itu apa sih? Apakah benar ada yang namanya kepribadian? Bukankah manusia itu mirip-mirip aja gitu satu sama lain? Oke, jadi kalau kita ngomong kepribadian tuh orang tuh kalau orang atau Indonesia gitu ya, kenalnya ada yang bilang kepribadian, ada yang bilangnya karakter, ada yang bilangnya watak gitu kan, banyak banget Hmm. nyebutnya gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke pengertiannya sih, lebih ke memang ada organisasi dinamis dalam diri kita itu Mbak gitu ya, yang itu sebetulnya ada ciri unik masing-masing orang gitu. Jadi ada organisasi dinamis dalam diri seseorang individu gitu ya, dan itu menentukan bagaimana sih kita berperilaku itu secara unik sebetulnya. Jadi orang kadang-kadang misalnya saya dengan Bayu melihat suatu kondisi tertentu gitu ya, responnya satu peristiwa, responnya itu kita bisa berbeda gitu. Hmm. Nah itu sebetulnya ada ciri-ciri unik di dalam individu yang itu kita sebut dengan kepribadian. Dan itu tadi Mbak Winda bilang bahwa ada organisasi dinamis, jadi artinya kepribadian tuh bisa berubah-ubah gitu? Atau Nah, gimana? pertanyaan itu paling sering saya dengar gitu ya. Paling Termasuk banyak dari banget saya. pertanyaan. Apalagi nih, Itu bisa apalagi ya berubah kayak nggak ya misalnya gitu ya? menjelang menjelang kayak dalam masa pandemi gitu kan, kayak kadang ada orang yang bilang iya nih tiba-tiba gue menjadi introvert gitu. Apakah benar itu, Mbak? Karena kan pada prinsipnya ketika kita menghadapi suatu peristiwa, jadi yang namanya personality itu ada di dalamnya bagaimana cara kita itu akhirnya menyesuaikan diri dengan Hmm. lingkungan. Bagaimana cara kita merespon tuntutan dari lingkungan. Nah, kadang-kadang ada tadi orang yang mengatakan, saya begitu pandemi saya berubah jadi introvert. Ya karena tuntutannya kita diminta untuk jadi introvert gitu kan, di Oh, dalam jadi rumah memang aja, nggak memungkinkan ya? ngapa-ngapain. Memang Sebenarnya kalau memungkinkan berubah. kalau berubah. Kalau dibilang berubah totally tidak. Saya akan bilang tidak, karena pasti akan ada ciri unik yang tertinggal gitu ya, ibaratnya bukan tertinggal. Itu tetap akan mendominasi sebetulnya. Tetapi ketika kita menghadapi suatu peristiwa tertentu dan itu mungkin dampaknya cukup besar terhadap kita, maka dari dalam diri kita kepribadian akan mencoba untuk mencari bagaimana cara aku menyesuaikan diri yang paling adaptif dengan lingkungannya. Begitu sehingga akhirnya Boleh kasih seolah seperti contoh kita nggak, berubah. Mbak? Boleh kasih contoh Contohnya nggak mungkin. misalnya kayak yang berubah terus habis itu yang ada yang unik tadi yang tertinggal tuh maksudnya gimana tuh? Contohnya nih kayak saya gitu ya, saya orangnya nggak bisa diem Mbak Ayu gitu ya, saya orangnya pecicilan sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kalau nggak ada pandemi tuh mungkin dah celing kemana gitu kan gitu. Tapi karena kondisi pandemi mau nggak mau saya harus jadi orang yang cuman diem di rumah aja gitu kan. Tapi tetap aja buat saya itu tetap tidak nyaman. Jadi akhirnya apa yang harus saya lakukan? Oke, saya mencoba untuk mengubah misalnya. Oke, saya coba untuk bikin tulisan gitu misalnya. Oke, jadi saya mengubah, saya tetap nggak bisa diem orangnya, jadi apa yang saya lakukannya saya tetap dengan menulis gitu kan. Saya akhirnya Oke. nggak ketemu sama orang, nggak bisa melakukan kegiatan apapun, nggak bisa celung-celung kesana kesini sendiri gitu, tapi saya mengubah pecicilannya saya gitu kan dengan saya nulis. Dengan Atau nulis. kalaupun saya tidak bisa berubah sepenuhnya, itu adalah saya tetap kadang-kadang naik mobil nggak turun tapi gitu, cuman muter aja kota, ngelihat kanan kiri Jangan lupa pakai berhenti masker, jangan lupa sebentar. pakai masker. Iya, tetap sih Mbak, tetap. Jadi cuma di dalam mobil aja, tetap pakai masker, cuman ngeliat kanan kiri, nggak foto-foto, udah habis itu pulang. Kayak Oke, gitu-gitu. oke, Jadi oke. saya akhirnya jadi orang yang introvert karena saya tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang gitu kan. Karena saya tahu mungkin teman-teman juga di rumah masing-masing banyak pekerjaan. Kalau misalnya seumuran saya mungkin udah punya putra putri, mereka udah sibuk dengan daringnya anak-anaknya, nggak mungkin saya gangguin gitu kan. Saya pun sendiri juga ada aktivitas di rumah. Ya udah, saya cari yang bisa
membahagiakan diri kayak gitu. Siap, siap, siap. Nah, ini juga pertanyaan saya juga sama pertanyaan dari Jasmine Nabila. Kepribadian ganda itu beneran ada nggak sih, Kak? Tadi kan udah dijawab nih, kalau misalnya berubah, tentu saja bisa berubah mengikuti kebutuhan, tapi pasti nggak bisa berubah sepenuhnya gitu ya. Karena pasti ada ciri-ciri unik yang tersisa. Terus kalau misalnya kepribadian ganda tuh beneran ada nggak sih? Ada Mbak, ada. Saya bisa pastikan itu Ada, ada karena ada. kebetulan ada salah satu klien yang saya pegang pun itu dia mengalami MPD. Ada orang menyebutnya MPD, ada yang menyebutnya DID gitu ya. MPD Apa tuh Multiple Personality singkatannya? Disorder. Multiple MPD itu personality Multiple disorder. Personality Oke, Disorder. Ada yang namanya oke. DID, ada yang menyebutnya DID gitu ya. DID adalah Dissociative Identity Disorder. Sama dissociative sebetulnya, tapi identity orang disorder. Oke. orang lebih mengenalnya dengan MPD biasanya. Nah, apakah itu ada? Ada, gitu ya. Saya bisa sebutkan sangat ada. Jadi dia bisa dalam rentang waktu yang sangat singkat dia bisa terbangun dan dia berubah menjadi orang yang berbeda. Bukan berarti bentukannya beda ya, bentukannya sama, tetap muka saya tetap begini gitu ya, misalnya mukanya tetap begini, hidungnya tetap aja pesek dan segala macam gitu ya, kulit tetap aja gelap, tapi saya bisa menyebutkan misalnya nama saya bukan Winda gitu. Saya bisa menyebutkan nama saya jadi Ayu. Saya berasa saya meyakini bahwa tiba-tiba muncul identitas diri saya bahwa saya adalah seorang staf khususnya Bapak Presiden gitu misalnya. Bisa. Ada yang Oke. begitu. Dan itu adalah sebuah disorder. Iya, betul sekali. Itu adalah sebuah gangguan, Mbak, sebetulnya. Kelihatannya kalau kita ngeliat kan kita membicarakannya bisa sambil ketawa gitu. Tapi kalau ngeliat mereka yang sebenarnya, Mbak, seriously kasihan banget. Karena mereka Hmm. ngerasa yang saya temui itu dia ada 6 kepribadian dalam dirinya dia. Di Gitu. dalam Jadi, satu orang ada 6 ya, kepribadian. Apa aja tuh, Mbak? iya. Kalau misalnya nggak rahasia nih ya, boleh tolong diceritain nggak? Macam-macam gitu ya. Jadi dia ada Ah, yang ngerasa jadi laki-laki, dia jadi anak kecil, dia jadi perempuan, perempuan yang lebih dewasa dari dia, kemudian ada yang memang sosok idolanya dia, begitu. Jadi ada banyak itu yang ada dalam kayak dirinya dia. itu kayak film yang apa sih? Tadi saya nggak Google nggak ketemu film apa sih itu, Kak, yang tahu nggak sih yang dia punya 24 personality? Billy, Nggak tahu Billy. sih, nggak ingat. Kayak gitu ya. Kalau yang buku, ya, kalau yang buku itu ada Billy 24 kepribadian. Kalau film, ada film zaman dulu banget ada film namanya Identity. Oke. Split, Haha. Oh Split ya, movie. betul, Split. Oke, itu juga multiple personality disorder tuh ya. Mm, 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 mm. Oke, 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 oke. Nah, terus pertanyaan lanjutan nih, Kak. Saya bahkan ganti-ganti antara Mbak sama Kak. Semoga ini bukan bukan multiple cara memanggil. Kan tadi tadi Mbak Winda udah ngejelasin soal kepribadian ganda atau multiple Mhm, gitu ya. Karena ganda kan cuma dua, kalau multiple kan bisa banyak. Terus bedanya right. kepribadian ganda sama bipolar tuh apa? Oke, sebetulnya beda ya teman-teman. Jadi kalau kalau yang namanya MPD itu betul-betul dia ini contohnya gitu ya. Misalnya saya bisa lagi serangan paniknya kumat gitu, kambuh gitu ya. Jadi kambuh saya tiba-tiba panik, bingung nggak tahu harus gimana. Terus tiba-tiba saya ngerasa lelah biasanya. Biasanya ditandai dengan begitu, begitu lelah saya tertidur sebentar. Nah, ketika bangun cuma dalam jeda waktu beberapa detik saja saya bisa bangun. Kemudian saya bangun bukan saya ya, maksudnya klien gitu ya. Klien itu bisa terbangun, kemudian dia berubah jadi si A, si B, si C gitu. Salah satu Itu yang tuh akan yang muncul di multiple atau kesadaran. yang bipolar? Ya, Itu yang multiple. multiple. Jadi kalau multiple Oke, begitu. Jadi ketika dia oke, tertidur sebentar, kemudian ketika dia bangun itu dia akan memunculkan kepribadian yang lain. Jadi oke. ibaratnya kalau 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 saya ibaratkan itu kalau ini wadahnya di dalam diri kita tuh ada 6 di dalamnya. Kemudian ada satu yang akhirnya muncul di kesadaran. Jadi satu Ah, yang muncul tuh oke. siapa gitu. Nanti di Dan itu di berikutnya yang orangnya lain nggak bisa lagi ngontrol gitu ya, yang muncul bakalan nggak yang bisa, mana dia. nggak bisa. Oke, Dan oke. kita bisa Dan membayangkan bagaimana jadi orang yang MPD itu tiap hari dia harus mendengar 6 orang itu dalam tanda kutip mereka saling beradu siapa yang mau keluar di kesadaran dan sebagainya, siapa yang oh, membenci siapa. Tapi mayoritas sebetulnya kalau MPD itu dia akan sulit mengambil. Nah, ini yang paling utama ya. Perbedaan dengan bipolar adalah kalau MPD itu biasanya dia tidak bisa lagi mengingat saya misalnya Winda, kemudian saya ketika bangun lagi jadi Mbak Ayu gitu misalnya. Nah, saya tidak punya Winda itu tidak punya ingatan terhadap apa yang dilihat oleh Mbak Ayu.
Itu kalau MPD. Ya, oke, Gitu. oke. Saya tidak akan bisa mengingat gitu. Nantinya kalau misalnya saya ganti orang lain lagi juga saya juga tetap nggak akan bisa mengingat kayak gitu terus. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang belum nonton film Split itu seru banget sih. Mungkin akan bisa Mm-mm. menggambarkan dengan lebih dramatis apa yang tadi Mm-mm. disebutin Mm-mm. sama sama Mbak Winda. Terus Ya, tadi bedanya sama kalau bipolar tadi apa Mbak? bipolar, mhm. Hmm. Kalau bipolar itu lebih ke gangguan afektif sebetulnya atau gangguan mood gitu ya, tapi dia lebih ekstrim. Jadi kita bisa merasakan sedih ataupun marah itu sedih sih biasanya gitu ya. Mayoritas ngerasanya itu sedih yang berlarut gitu dan itu biasanya menyambungnya adalah sampai ke ada fase depresi di dalamnya. Kemudian biasanya kalau bipolar itu kita tidak tahu penyebabnya apa. Jadi ketika kita ngerasa sedih tapi itu sedih banget gitu. Tapi kalau ditanya kamu kenapa? Nggak tahu gitu. Nggak tahu sedihnya kenapa tuh nggak tahu gitu. Dan itu bisa berubah cukup ekstrim ya. Jadi kadang-kadang bisa sedih banget gitu. Cuma beberapa menit kemudian kita bisa ketawa. Nah bedanya adalah kalau orang bipolar dia masih bisa dia Kepribadiannya tahu sebenarnya gitu satu ya. itu ya, dia punya satu Iya, identitas itu. Cuman betul. moodnya Jadi namanya beda-beda. Oke. betul sekali. Itu bedanya. Oke, paham. Nah, Mbak, saya juga ada pertanyaan mendasar ini ditanyain sama Eli nih. Kan tadi kita ngomongin soal kepribadian. Jadi ada kepribadian, kemudian ada multiple kepribadian gitu, ada orang yang punya multiple Mhm. disorder. Nah, bedanya karakter sama kepribadian tuh apa? Kan kadang-kadang, oh karakternya orang ini kayak gini ya. Kadang-kadang kan kita menggunakan istilah karakter dengan istilah kepribadian tuh dalam keseharian Mhm. agak-agak Nah, interchangeable gitu. mhm mhm. Oke, sebetulnya yang disebutkan oleh orang-orang dengan yang namanya karakter itu sebetulnya adalah ciri dari kepribadian tertentu. Jadi kan kepribadian itu kan ada Itu dia. beberapa tipe gitu ya. Ya, Jadi kepribadian itu ada beberapa tipe, Mbak. Nah, di dalam masing-masing tipe itu pasti punya ciri uniknya sendiri-sendiri gitu kan. itulah yang Ada yang disebutkan orang nyebut. sebagai karakter. Ya, betul. Orang ngelihatnya, wah si itu pemarah, si ini baperan, si Ya. ini gitu. Nah, sebetulnya karena Ya. itu memang cirinya dari kepribadian mereka itu seperti itu. Oh, oke. Jadi not Gitu. necessarily karakter, dan apalagi ini pasti beda dengan karakter yang dibilang sama Mas Menteri ya. Kita harus membangun pendidikan karakter Nah, gitu, itu pasti beda beda lagi. lagi nih. Oke, 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 oke. Oke. Nah, tadi kan Mbak Winda udah ngejelasin ini ya, soal gangguan kepribadian. Itu ada early warning-nya nggak sih kalau misalnya kayak, wah, kadang-kadang kan ini pasti semua sih, saya yakin ya, ini semua orang yang ada di sini juga bertanya-tanya gitu, apakah kalau gitu saya sebenarnya punya gangguan kepribadian gitu. Itu tahunya dari mana ya? Selain jawabannya harus ke Hmm, psikolog tentu saja, cuman kayak ada early warning-nya nggak sih, Mbak? ya, kalau jadi ibaratnya itu sign-nya itu adalah ketika kita udah mulai ngerasa kita berperilaku tuh udah mulai aneh gitu ya. Ibaratnya kita tiba-tiba kayak ngerasa ada yang orang ngajak ngobrol, kemudian kita pun bicara itu kayak udah nggak nyambung. Kadang kok aku nggak bisa mengingat mengingat hal-hal yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, tapi itu lebih dari cuma sekedar lupa. Tapi dia benar-benar kayak ngerasa saya tidak melakukan, saya tidak merasa saya ada di posisi itu gitu. Kemudian ada juga yang akhirnya dia merasa sulit mengendalikan dirinya, sulit mengendalikan pikirannya. Dia ngerasa seperti ya udah aku mau ngapa-ngapain juga percuma, udah Iya. nyerah aja dan sebagainya. Udah sampai yang benar-benar ngerasa udah mendingan aku sendiri aja. Bahkan ada yang misalnya saking dia bingungnya aku harus seperti apa, aku udah nggak punya tujuan hidup dan sebagainya, ada yang sampai melakukan self harm gitu misalnya. Nah, itu tanda bahwa memang oke, Anda harus segera memeriksakan kondisi Anda ke psikolog sebetulnya. Oke, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Nanda, nyambung banget. Jadi multiple personality disorder tuh bisa sembuh nggak sih, Mbak? Oke, kalau misalnya sembuh, saya belum menemukan yang bisa sembuh sepenuhnya. Tetapi untuk yang dia berdamai dengan kepribadiannya, ada beberapa yang misalnya dari 24 kepribadian misalnya, itu dia mungkin berkurang ketika dia sudah bisa berdamai dengan, biasanya itu akan berhubungan dengan traumatic event-nya dia sih Mbak, biasanya. Oke, jadi nggak benar-benar bisa sembuh ya? Saya belum pernah menemui sebetulnya. Jadi saya mau menjawab sudah atau belum, sepertinya saya harus baca-baca lagi jurnal dan sebagainya gitu kan. Oke, Kayaknya oke, harus oke, begitu. siap, siap. Dan tadi Mbak Winda bilang sedikit kadang-kadang ada hubungannya antara MPD dengan trauma gitu. Jadi ada sekalian yang nanya si Fahmiati. Jadi penyebabnya MPD itu apakah karena dulunya pernah ada trauma?
mayoritas seperti itu. Jadi kalau misalnya digali di masa lalu pasti ada sesuatu. Saya bisa bilang pasti karena kebetulan mayoritas yang saya temui begitu gitu ya. Jadi mayoritas memang dia mengalami trauma di masa lalu yang itu tidak bisa dia selesaikan. Jadi istilahnya unfinished business gitu buat dia sendiri. Sehingga dia memunculkan kepribadian-kepribadian yang lain itu adalah sebagai cara defense mekanismenya dia. Gitu. Jadi itu mekanisme pertahanan dirinya dia adalah membentuk kepribadian baru yang ibaratnya kalau dia misalnya adalah orang yang lemah, dia membentuk kepribadian yang kuat, dia membentuk kepribadian yang sangar banget gitu. Jadi ketika dia menghadapi orang itu yang akan maju si kepribadian ini nih gitu. Tapi dia tidak bisa boleh kasih mengendalikan contoh nggak Mbak? sebetulnya. Boleh kasih contoh Ada nggak? oke, ada yang misalnya dia ada pengalaman traumatis karena memang dia salah satu aja ya. Oke, misalnya dia ada pengalaman traumatis dengan orang tua, misalnya begitu. Jadi dia Misalnya dimarahin gitu dibesar, atau dipukul gitu ya? ya lebih lebih memang ada kekerasan gitu lah ya ibaratnya dari Oke, orang oke. tua dan itu berlangsung bertahun-tahun, fisik iya, psikologis juga iya gitu ya kekerasannya Verbal itu sehingga pasti. luar biasa. Betul. Jadi akhirnya si anak ini ketika dia sebetulnya sudah cukup dewasa begitu ya remaja begitu, dia akhirnya merasakan dia adalah orang yang lemah, tapi sebenarnya dia tidak mau gitu disakitin ya. Manusia mana sih yang mau disakitin itu kan ibaratnya. Sehingga akhirnya dia membentuk secara tidak tanpa dia sadari ya. Jadi kalau MPD itu tidak disadari sebetulnya. Jadi betul-betul dari alam bawah sadar seluruhnya muncul beberapa kepribadian yang salah satunya adalah kepribadian yang sangat kuat gitu. Yang justru dia orangnya jadi orang yang frontal, dia jadi orang yang berani banget kalau mau ngomong apapun itu udah nggak pakai direm lah ibaratnya udah nggak ada remnya jadi bener kalau ngomong dia beda banget dengan dia yang biasanya halus, kalem, cheerful gitu nggak ada sama sekali. Ini benar-benar sosok yang berbeda. Tips apa atau pesan apa gitu yang mungkin bisa teman-teman bawa pulang sebelum sebelum melanjutkan weekendnya? Oke, teman-teman mungkin di luaran sana banyak teman-teman menemukan atau rekan-rekan menemukan tipe kepribadian A, B, C, D, E, teman-teman sudah sering coba gitu ya. Coba deh buang dulu itu semua gitu ya. Buang labeling diri sendiri itu buang dulu gitu ya. Coba dimulai dengan kenali diri kita sendiri dulu. Siapa sih sebenarnya saya? Saya itu orang yang seperti apa? Lebihku apa? Kurangku apa? Kenali dulu diri Anda, cintai diri Anda sendiri, maka akan Anda menemukan betul-betul oke, kepribadianku sebetulnya ini. Tapi kalaupun Anda sudah menemukan kepribadian Anda itu apa, bukan berarti Anda langsung memberikan judgement atau labeling kembali pada diri Anda, aku ini, aku dan itu, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan itu teman-teman. Tapi temukan kekuatan kalian itu apa apa yang bisa kalian lakukan lagi, apa yang kalian bisa kembangkan lagi, potensi apa yang kalian bisa lakukan lagi. Keluarkan itu teman-teman, gitu ya. Jadi kalau kembali ke prinsip humanistik saya adalah kita manusia punya kekuatan gitu ya untuk menentukan kita mau bertumbuh secara sehat. Manusia pasti punya gitu ya. Jadi kita punya daya untuk kita menentukan kita mau seperti apa.